صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat pagi secara berjamaah. Insyaallah nanti akan kita lanjut dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat dari Allah dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah masukkan ke dalam surga jannatul tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada Sayyidul Anbiya wal Mursalin khatamun Nabi beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana syafaat beliau yang kita harapkan di akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani daripada bertemu beliau, mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak untuk syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dikatakan di dalam hadis bahwasanya sayyidus suhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Maka pada hari ini kita berada pada penghulu sekalian hari, juga kita berada pada penghulu sekalian bulan, di mana pemimpin daripada segala bulan adalah bulan Ramadan dan pemimpin daripada segala hari itulah hari Jumat. Oleh karena itu kita berada di hari yang baik dan insya Allah kita tergolong sebagai umat-umat yang berbuat baik pada hari ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana agar kita menjadi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa yang dimaksud daripada pengertian istiqomah secara bahasa adalah istiqomah berarti lurus, dan secara istilah bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah suatu amalan yang dijalankan secara konsisten dan mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini bagaimana agar kita senantiasa dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam istiqomah. Oleh karena itu, sebagai langkah-langkah bagi kita agar bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah ada 5. Yang pertama yaitu supaya kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, yaitu dengan cara meluruskan niat dan tujuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala amal ibadah yang kita lakukan, apapun jenis ibadahnya, marilah kita niatkan semuanya adalah karena mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz harus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena memang hanya Allah yang bisa memberikan balasan pahala. Tentunya Bapak Ibu yang datang ke masjid ini semua adalah karena Allah. Kalau Bapak Ibu datang ke masjid ini karena Pak Ustaz atau datang kemari karena Pak Ketua BKM, tentu Pak Ustaz dan Pak Ketua BKM tidak bisa memberikan balasan pahala. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan pahala? Satu-satunya yang bisa memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang pemilik surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam beramal ibadah kita harus senantiasa mengikhlaskan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ridho daripada makhluknya. Itulah langkah yang pertama agar kita bisa istiqomah di dalam menjalani ibadah kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah adalah memaknai kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa benar-benar kita akui yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah dan benar-benar yakin bahwa Muhammad itu adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita lihat ada viral kota Tebing Tinggi, ada orang yang mengaku nabi dan bisa mengetahui semua isi hati manusia dan terhubung ke hati-hati manusia. Tentunya ini adalah nabi palsu. Karena Rasulullah SAW mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Oleh karena itu, marilah kita memaknai kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena banyak orang-orang
orang di akhir zaman ini yang berani mengaku dirinya sebagai nabi. Tetapi belum ada saya lihat orang yang berani mengaku dirinya Tuhan. Karena yang baru manusia yang baru berani mengaku dirinya Tuhan baru satu, Tuhan Fir'aun. Dan dosa itu adalah dosa yang jarang dilakukan manusia. Karena dosa itu adalah dosa besar, yaitu mengaku ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang ketiga adalah supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah adalah membaca dan memahami Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sebagaimana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, bayyinatin minal huda wal furqan, yang sebagai pembeda antara hak dan batil. Oleh karena itu, kita berada di bulannya Al-Qur'an, karena bulan Ramadan juga sering disebut dengan syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Maka marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalam selama bulan Ramadan ini. Bahkan tidak cukup hanya membaca Al-Qur'an, tetapi juga kita memahami isi daripada apa yang kita baca. Bahkan tidak sampai di situ, kita juga mengamalkan apa yang telah kita pahami dan kita baca tersebut. Barulah kita nanti tergolong sebagai hamba yang beruntung, hamba yang terlindung, hamba yang tidak termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul mengangkat kedua tangannya, ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya kamu telah mengabaikan Al-Quran. Siapakah orang-orang yang mengabaikan Al-Quran? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab yang Madarijus Salikin mengatakan ada 3 golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Maka siapa yang tidak mau membaca Al-Quran, dia tergolong sebagai orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran dan termasuk pada orang yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dia mau membaca Quran, tapi dia tidak mau memahami isi daripada Al-Quran, maka ini juga masih termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Mau membaca Quran, tapi tidak mau memahami, maka ini masih diajukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dia mau membaca Quran, dia mau memahami isi Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkan isinya, maka ini juga masih dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Maka supaya kita tidak tergolong kepada yang ketiga, bacalah Quran, pahami isinya, kemudian kita amalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang keempat adalah yaitu berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka mari kita memperbanyak teman-teman yang soleh di dalam kehidupan kita, karena Rasulullah mengatakan agama seseorang itu tergantung kepada siapa sahabatnya. Maka perhatikan dengan siapa seseorang itu berkumpul, maka biasanya tidak jauh kelakuan dan sikapnya daripada teman-teman yang berkumpul. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari maksiat, supaya kita terhindar dari yang namanya kecelakaan, celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita bergaul dengan orang-orang soleh. Maka inilah langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah yaitu berdoa memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa yang sering kita baca. Apa doanya Bapak Ibu? Yaitu doa yang selalu dibacakan oleh kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati, maka berikanlah ketetapan dan keteguhan hati di dalam kami untuk beriman kepadamu. Maka amalkanlah doa ini. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, satu ayat yang sangat luar biasa dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 41, surah ke-41 ayat ke-30. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka yaitu istiqomah di jalan Allah, istiqomah di dalam iman, maka mereka suatu saat akan datang kepada mereka malaikat turun, kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah kamu takut, wala takhaf, wala tahzan, janganlah kamu merasa sedih, karena bergembiralah kalian, karena sesungguhnya kamu dengan surga, kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang istiqomah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beriman dan bertakwa, maka dia akan senantiasa
bersama dengan malaikat rahmat. Bahkan nanti ketika menjelang akhir hayatnya, ketika menjelang ajalnya, akan datang malaikat yang memberikan kabar gembira dengan surga dan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, jangan bersedih meninggalkan dunia, jangan bersedih meninggalkan anak-anak dan harta di dunia ini, karena Allah telah menyambutmu dengan surga, tempat yang terbaik, surga Jannatul Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mudah-mudahan penyampaian al-Fatihah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.